Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ridwan, NIM 311910315. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Open System Interconnection atau yang disebut OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Dengan tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini telah ada standarisasi khusus untuk penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layer. Pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau yang disebut ISO yang berlokasi di Eropa. Telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI, Reference Model for Open Networking, atau yang disebut model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer, yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama yaitu application layer dari lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antar pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan pressure jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa servis dan protokol yang berada pada aplikasi layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Yang kedua yaitu presentation layer dari lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu session layer dari lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempat yaitu transport layer dari lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecahkan data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data,
seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelima, networking layer dari lapisan ketiga. Tugas dari networking layer adalah membuat header atau paket yang berisi informasi IP atau yang disebut internet protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, networking layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam, data link layer dari lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, router, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagikan tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control atau yang disebut MAC dan lapisan logical link control atau yang disebut LLC. Yang ketujuh, physical layer dari lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau disebut network interface card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data yang melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Cara kerja OSI layer yaitu untuk memahami cara kerja dari OSI layer sendiri, yaitu dapat membayangkan dengan tahapan dalam pengiriman surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Yang pertama yaitu application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna pada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konferensi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, networking layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data sehingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir yaitu alur jalannya proses akan terbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Kesimpulan dari
Hasil layar adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Hasil layar juga memiliki 7 model layar yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara tertentu. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.